Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya dari pertama dari kelas HE21A dengan NIM 0701521052. Saya akan mempresentasikan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Nur Masliati. Materi yang saya ambil adalah dasar hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan hukum yang berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat internasional. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh Jeremy Bentham. Ada juga ahli yang mempunyai pendapat, yaitu Mohtar Kusumatmaja. Dia mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Ruang lingkup hukum internasional. Muhtar menjelaskan ruang lingkup atau substansi dari hukum internasional meliputi yang pertama, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan negara. Yang kedua, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan subjek hukum bukan negara. Yang ketiga, hubungan atau persoalan hukum antara subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Bentuk hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional regional, yaitu hukum yang berlaku terbatas di daerah lingkungan berlakunya. Misalnya seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, konsep landasan kontinen yang muka-muka tumbuh di benua Amerika hingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua ada hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus ini berlaku bagi negara tertentu, misalnya Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Dasar-dasar hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan material. Adapun sumber hukum formal dalam hukum internasional ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional di dalam pasal 38 ayat 1, di mana sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian internasional, yaitu sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional, baik berbentuk lawmaking treaty atau perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum, maupun treaty contract atau perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih dan membuatnya berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut. Selanjutnya ada kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum, misalnya penyambutan tamu dari negara lain. Lalu ada prinsip hukum umum, lalu ada keputusan pengadilan, dan ada pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara itu sendiri, subjek utama dalam hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global seperti PBB, IMF, ASEAN, dan Uni Eropa. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak Fakta Lateran ditandatangani pada 1929. Fakta ini merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dan Tahta Suci Vatikan. Yang kelima ada pemberontak, ada individu juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.